masih bulusi apa main nih? Horas. Sedikit. Soalnya saya nggak mengikuti semuanya ya. Tadi hanya dengar Ibu Lucy pernah diundang ke Jerman. Apakah Ibu Lucy bersyukur bahwa Ibu Lucy tidak sampai ke Jerman itu? Ya, sekarang saya bersyukur. Ya, karena saya percaya. Dulu, saya berandai-andai ya Pak. Saya berandai-andai. Kalau dulu saya jadi ke Jerman, saya kan pikirannya gini. Gue di Jerman nih, which is tidak begitu cepat proses rekaman, paling enggak prosesnya sama seperti Anggun. Anggun juga dulu proses untuk menjadi penyanyi internasional nggak mudah. Dia harus stay dulu, harus gini. Waktu itu saya berpikir, jadi nggak apa-apa lah, aku di Jerman dulu. Ini laki nih, kalau nggak bener gue ceraiin aja di Jerman. Jadi saya berpikir, kalau dulu kami jadi ke Jerman, saya makin tambah parah asing. Karena belum saya kan sakit jiwa tuh. Karena jujur aja waktu itu saya pikir gini, saya mau ke Jerman kawin sama orang yang gak saya cintai, kawin sama orang sembarangan, udah yang penting gue kawin di sana, lu gue ceraiin. Tujuan utamanya adalah apa? Saya mau kabur, saudara. Saya mau lari dari kehidupan keluarga saya yang membuat saya sakit hati. Saya mau lari, udahlah orang tua saya, keluarga saya cukup hidupnya aja, gue tinggalin aja, gue mau matilah di sana. Saya pikir gitu dulu loh. Karena saya berandai-andai dulu, belum tentu. Saya malah mikir gini, waktu saya belum kenal Tuhan, mungkin saya udah mati loh usia muda. Saya percaya, karena saya sampai saya terjun ke dunia drugs, saya narkoba, saya pakai sabu, saya pakai inek, itu saya lakukan. Itu nggak mati berkali-kali, sempat overdosis. Dan saya baru percaya, baru tahu, Tuhan tidak izinkan saya mati, karena Tuhan mau pakai saya. Nah, kalau saya andai-andai lagi, kalau saya ke Jerman, nggak kenal Tuhan, satu. Kedua, lupa keluarga. Ketiga, mungkin juga udah mati gitu loh, Pak. Saya bersyukur. Bayangkan. Untung aja kamu nggak tiba ke Jerman ya. Karena saya banyak cerita-cerita orang Indonesia yang jadi apa di Jerman ya, wanita-wanita. Untung ketemu Tuhannya Pak G ya. Kalau nggak ketemu Tuhan Yesus gimana? Bukan untung ketemu sih, Pak. Lebih tepatnya untung Tuhan Yesus menemuinya saya. Menemukan ya. Haleluya. Betul, haleluya. Lanjut. Senang saya lihat ponakan saya makin bertumbuh. Haleluya. Saya juga nggak pernah menyesali kehidupan saya di Prancis. Bapak di Prancis ya sekarang? Ya, saya datang ke Prancis bukan untuk jadi orang kaya. Saya tidak pernah tahu apa itu duit, apa itu kekayaan. Saya pergi kabur gitu aja. Jadi segala sesuatu yang saya alami di negeri ini, tidak pernah saya ceritakan kepada siapa-siapa. Ya. Betul. Ya, jadi untung ada internet ini. Jadi saya bersyukur adanya COVID. Bayangkan, saya bersyukur adanya COVID. Banyak orang ribut untuk divaksin. Saya tidak divaksin, tapi tadi saya tidak anti vaksin. Ya. Karena saya tidak. Karena saya tinggal di desa, saya tahu. Saya tidak butuh orang, saya tidak ketemu banyak orang. Ya. Jadi tadi pagi juga saya nangis-nangis sendiri di ladang. Tuh. Ada ayam juga. Nangis-nangis karena saya mendengar itu ada pendeta dari Belgia menyatakan. Jadi ini saya selalu, mengapa gereja hancur? Kayak gini, mengapa iman manusia pada hancur? Dia menyatakan semua orang mengucapkan doa Bapa kami seakan-akan itu hanya sebuah syair. Mereka tidak memahami apa sebenarnya doa Bapa kami. Karena itu doa Bapa kami bukannya doa Bapa kami, doa yang diberikan kepada orang Kristen atau Katolik. Karena pada awalnya Tuhan Yesus menyatakannya itu kepada orang Yahudi. Jadi orang-orang Kristen memakai doa Bapa kami tanpa memahami apa maksudnya. Jadi aku nangis-nangis tadi pagi ya mendengar itu. Yang nggak tahunya Bapa itu, ya Bapa itu adalah namamu. Jadi orang lain yang menyatakan Bapa itu harus punya alat seks saya. Jadi aku nangis sendiri tadi pagi. Ada semua orang tidak punya otak menyatakan Bapa itu harus punya seks. Tadi pagi saya dengar Bapa itu adalah nama. Karena dunia ini diciptakan atas namanya. Penyesalan masa lalu tidak ada gunanya. Ya. Jadi saya selalu hidup harus lihat ke depan gitu aja. Bu Lucy ya. Saya minta kepada orang-orang Kristen supaya memahami bagaimana cara menyatakan siapa Bapak dan siapa anak itu. Ya, tahun 63 tahun usia saya. Baru tadi pagi saya mendengar Bapak itu adalah namanya. Karena dunia ini diciptakan atas namanya. Ya Bapak itu dalam bahasa Ibrani-nya kan lain ya. Jadi ada bidat-bidat lain yang harus pakai nama Yahweh ini macam-macam. Jadi hati-hatilah dengan bidat-bidat yang merusak gereja-gereja Indonesia itu. 2000 tahun mengajarkan doa Bapa kami, nggak taunya semuanya salah kaprah. Mereka anggap itu sebagai hafalan, sebagai syair apa nggak tahu. Nggak pernah diserapkan dalam hati anak-anak. Itu sebabnya banyak orang hilang imannya karena tidak tahu apa arti sebenarnya doa Bapa kami. Oke, tolong sampai situ aja. Oke, silakan Pak Lidara. Apa boleh sampaikan buat Bu Lucy? Halo, selamat malam, shalom. Amin. Oke, shalom, selamat Ibu. Ibu sudah dipilih oleh Tuhan langsung
berbahagialah orang yang telah melihat Yesus. Tapi kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita jauh lebih berbahagia, dan iman kita bahwa kita walaupun belum melihat, tapi kita percaya. Ya, jadi itu jadi selamat Ibu, karena Ibu sudah dipilih sebagai salah satu warga kerajaan surga, yaitu Qudso Khasamaim, atau surga yang suci dan kudus. Tidak ada bidadari yang akan ditemukan di surga nanti itu, Bu. Jadi ya sekali lagi tetap kuat, tetap tadi saya sudah dengar kesaksian Ibu yang luar biasa, kesaksian yang menguatkan, kesaksian yang sebegitu dahsyat, saya juga sampai tidak bisa berkata-kata lagi ya. Jadi tapi ya itulah, saya yakin melalui kesaksian ini, perjumpaan Ibu dengan Tuhan Yesus ini adalah sesuatu anugerah yang demikian besar untuk Ibu. Ya, juga dengan keluarga, karena satu orang diselamatkan, maka seluruh seisi rumah akan diselamatkan. Itu Ibu. Amin. Jadi tetap bertahan, tetap kuat di dalam iman, tetap memberitakan Injil kebenaran sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Cuma tadi saya mau tambahin Pak Bom si Yuni ya, bos kasur. Kalau dia menanyakan Yesus. Bos kasur beneran. Iya. Kalau memang dia tanya Yesus jam berapa, hari apa, tahun berapa. Saya cuma mau tanya, Allahnya kamu sendiri tahu nggak kapan akan tadi udah ditanya kiamat? Pak, tapi dianya nyerocos terus. Iya, itu udah biasa Bu, biasa. Dia sudah nyerocos. Tuh, Ibu tahu nggak knalpot racingnya itu Valentino Rossi itu lebih berisik dia Bu daripada knalpotnya motor balap. Ya jadi dia sendiri tadi Ibu sudah jelaskan, Pak Bom sudah jelaskan bahwa Yesus memberikan tanda-tanda akan datangnya kiamat. Itu sudah pertanda, dan itu sudah menjelaskan bahwa Yesus sangat tahu kapan kiamat akan datang. Kalau Allahnya Yuni, boro-boro tanda-tanda. Ditanya saja, dia mengatakan, aku tidak dapat memberikan kemanfaatan maupun kemudaratan. Itu yang saya baca dalam Al-Quran. Jadi begitu ya Bu Yuni, mudah-mudahan Bu Yuni masih mendengarkan. Mungkin itu dulu ya Bu Lucy, sekali lagi ya tetap kuat, tetap beritakan Injil kebenaran Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Shalom. Salam Ibu cantik. Salam Bu cantik. Apa kabar? Puji Tuhan, sangat baik. Haleluya. Shalom semua bapak-bapak yang ada di room. Ini memang shalom. Amin. Yes, haleluya. Ngomong-ngomong suara saya bagus ya? Bagus Bu, bagus. Syukurlah, soalnya selama ini suka terganggu. Iya, beberapa kali mendengar kesaksian Ibu Lucy, kok nggak bosan-bosannya Bu ya? Biasanya Ibu kalau kesaksian itu pakai nangis, tapi kali ini Pak Bom nggak ada cerita nangis karena sambil diselingin sama canda Pak Bom. Amin. Tapi dengan begitu juga Ibu Lucy cerita tetap aja sawan mewek loh. Yes. Padahal Lucy ceritanya nggak panjang loh Bu. Memang singkat, tapi memang yang mengharukan itu ketika dikatakan Bapak saya sudah terima Yesus, Bu Lucy membaptisnya dengan sendiri dalam keadaan darurat, itu memoleskan air ke seluruh tubuh ya, ke kepala ya. Iya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu bukan saya Bu, Tuhan Yesus itu sendiri kan. Tuhan Yesus itu sendiri membimbing saya. Ya, itu yang sangat mengharukan, dan terlebih lagi ketika Bu Lucy mengatakan melihat Bapak dipelukan Tuhan Yesus di gereja. Amin, amin, haleluya. Wow, luar biasa. Itu luar biasa. Saya percaya. Begitu juga ketika, kalau Ibu Lucy masih ingat itu kesaksiannya si Uni, Yusmita Tanjung. Oh ya, Uni ya. Dia melihat Tuhan Yesus juga di mimbar itu. Memang luar biasa ya. Kalau Tuhan itu sudah menangkap dari segala cara. Nggak kayak pemikiran si koplak Yuni itu loh. Ya. Dia bukan Tuhan.
Dia tahu kiamat tanggal berapa, jam berapa, hari apa. Otaknya kosong ya, bolong otaknya ya. Tuhannya boleh tidak memberitahu kapan itu persisnya kiamat. Tetapi kenapa Tuhan kita tidak boleh? Hai, siapa dia? Nah, dia tidak tahu. Orang-orang itu belum ditangkap ya, Bu Lucy. Belum ditangkap atau tidak ditangkap. Tetapi dengan mereka berkunjung, orang-orang itu berkunjung ke apologet Kristen, itu mereka sudah dipanggil. Tapi siapa yang terpilih nanti kita tidak tahu. Dengan mereka mendengar saja pun, mereka itu sudah dipanggil. Kalau saya lihat sih seperti itu. Dengan mereka banyak mendengar, menyaksikan kesaksian-kesaksian para petobat-petobat baru, itu sudah memasukkan benih di mereka. Mudah-mudahan banyak yang diselamatkan ya Bu Lucy. Satu, ciri-ciri itu Tuhan atau tidak, kita tidak mengenal wajahnya. Karena saya juga pernah didatangin ya Bu ya. Kita tidak bisa melihat wajahnya, padahal kita berhadapan. Tidak jelas, tidak nyata. Kalau saya ketika itu menandakan bahwa dia itu Tuhan, itu pun saya masih tidak yakin. Jangan kata kayak si Yuni Koplak ini. Dari mana yakinnya bahwa itu Tuhan? Wow, aura Tuhan itu ketika dia membuka pintu saja. Itu ketika saya sakit dulu sih. Saya sakit, saya didatangin. Saya waktu itu sakit bukan di kampung saya. Di kampung orang. Jadi saya rindu ada yang mengunjungi saya. Tapi saya tidak sangka kalau yang mengunjungi itu justru Tuhan itu sendiri. Ya, biar orang-orang tahu ya, Yuni ini mudah-mudahan masih mendengar ya. Kita tahu itu Tuhan atau tidak. Auranya ketika dia, belum kita melihat dia. Jubahnya saja saya melihat dia buka pintu. Itu kepalanya tidak kelihatan karena dia sangat tinggi. Tuhan itu sangat tinggi. Melewati kepala. Saya melihat jubahnya, jubah putih. Jubah putih itu si Yuni masih masuk. Dengar ya, Ibu Yuni ya, saya cerita ya. Jubahnya saja saya masih lihat dia mau buka pintu. Ceklek. Puji Tuhan akhirnya ada yang mengunjungi saya. Ketika saya sangat rindu dikunjungi. Karena suami saya tidak ada. Anak-anak saya kan kuliah. Saya malah mengganggu anak saya. Begitu pintu dibuka, melihat jubahnya saja. Aduh kok perasaan damai, nyaman. Walaupun dalam hati saya, loh kok orang seperti ini yang datang ya siapa ya? Iya, betul. Lalu dia menundukkan kepala. Membuka pintu, menundukkan kepala. Sampai membungkuk dia masuk. Tinggi sekali nih orang tapi ganteng. Ganteng sekali. Walaupun wajahnya belum bisa saya lihat. Padahal dia menghadap saya. Kita berhadapan. Ya. Itu ruangan kamar saya itu kan saya berdua ya sama pasien lain. Amin. Tapi di tempat tidur itu saya sendiri. Kok saya merasa nyaman gitu. Dan saya lupa kalau saya apa yang saya inginkan. Saya lupa. Siapa engkau ini? Saya tidak berani mengatakan itu Tuhan Yesus. Karena ciri-cirinya sudah ada di situ. Jubah putih, rambut panjang, ikal. Ya, rambut panjang, ikal begitu. Aduh, Ibu Lucy terpental. Sepatunya sepatu orang-orang Yunani itu yang tali-tali diikat ke atas itu. Orang zaman dulu. Aduh. Saya kalau cerita kalau bercerita tentang kebaikan Tuhan itu nggak mengeluarkan air mata seperti Pak Bom kemarin. Kesaksian itu sudah berkali-kali Pak Bom cerita, tetapi maaf ya Bu, maaf Ibu Bapak saya mental nih. Nggak apa-apa, iya. Saya sambil cerita. Biar mereka tahu ya Bu Yuni. Dari mana kan kenyamanan, kedamaian yang luar dan hati kita kok merasa penasaran padanya ingin walaupun kita menolak tetapi kita rindu. Iya enggak? Betul. Bu Lucy itu jutek. Dari ceritanya Bu Lucy itu kan jutek banget. Siapa lu? Siapa Tuhan? Siapa lu? Rindu. Iya, apa lu? Tapi rindu. Ngapain lu ngajak gua ke gereja? Itu salah satu lagi mobil mogok. Hanya keluar dari pintu, tetap mobil nyala. Tuhan itu memanggil Bu Lucy. Kalau dia sudah tangkap kita tidak bisa menghindar. Kita tidak bisa. Aduh Tuhan Yesus. Ya itulah ciri-ciri Tuhan adalah kehadirannya membawa kedamaian, Ibu Bu Yudi ya. Kehadirannya membawa kedamaian, kenyamanan. Apa artinya Tuhan yang hidup, Yuni? Nah itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Entah saya mewek-mewek. Selamat datang ke dalam kerajaan surga Ibu Lucy. Amin, Bu Inem. Biasanya kita mendengar orang bercerita didatangi Tuhan itu, tetapi saya anak yang beruntung. Tuhan itu mendatangi saya. Sama kan Bu, apa kita janjian? Bu Inem, apakah kita janjian? Apakah kita kenal? Kan? Tidak lah. Nah, di sini bisa membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu sama, saudara. Tuhan yang sama mendatangi saya, yang sama mendatangi Bu Inem, itu sama. Tidak ada yang janjian, jadi tidak bisa ada juga orang, gambarannya seperti apa? Tidak, saudara. Ya, betul. Ini ada lagi nih yang ingin saya tegakkan. Bu Lucy begitu melihat Tuhan Yesus selalu semena-mena, oh Tuhan engkau ini Tuhan. Enggak kan? Enggak. Seperti itu.
Saya juga seperti itu, begitu dia datang. Yes. Nggak mungkin, ini tidak mungkin Tuhan. Saya masih begitu. Tetapi ketika saya bertanya, seperti Tuhan Yesus ya, tapi kan Tuhan Yesus bersinar. Kok ini tidak bersinar? Semena-mena dia langsung mengeluarkan cahayanya. Berat. Setelah saya menangis dan menangis. Tuhan, aku sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini engkau Tuhan. Wajahnya hanya sejengkal dari wajah saya. Dia memperlihatkan wajahnya, menegaskan karena saya belum percaya itu Tuhan. Ya, itulah kalau mau bertanya dari mana tahu itu Tuhan. Haleluya. Yes, silahkan Pak Bom. Apa lagi? Bu Winet, sebelum gantian sama teman-teman lain, ini Bu Yuni punya ketawa ya. Halo, Bu Winet, selamat malam ya. Bu Yuni, kan Bu Yuni di Cilegon, nanti kapan-kapan kalau saya ke Cilegon berkabar. Bu Yuni saya ada konten saya namanya? Saya punya channel YouTube, nanti kapan-kapan Bu Yuni mampir ya. Nanti kalau saya pelayanan ke sana, kita ketemuan yuk Bu Yuni. Boleh, nggak apa-apa. Tapi ketika Yun keluar, kenapa baru ngomong koplak-koplakan Yun di luar? Hah? Koplak-koplak itu apa? Tadi waktu Yun keluar baru ngomong koplak-koplakan. Di depan Yun nggak ngomong koplak-koplak. Kenapa macam tuh? Saya yang lain. Koplak. Saya yang ngomong, kamu koplak. Kenapa koplak? Kenapa? Tidak. Yuni, bukan bilang Yuni koplak. Enggak bilang Yuni koplak. Maksudnya mungkin kan berdua ngomong, Anda bilang katanya Yesus tahu kiamat. Ketika saya tanya, Bom kasih ayat seperti itu. Dan ketika saya tanya, tanggal berapa, hari berapa, katanya koplak. Kenapa Tuhan dia bisa sembunyikan, Tuhan kita enggak? Gimana ceritanya? Tadi kan Ibu kan tadi sudah turun ya. Saya sudah sampaikan Ibu. Perumpamaan seorang guru memberikan, sebentar ya teman-teman. Perumpamaan seorang guru memberikan ujian kepada anak-anaknya. Apakah juga gurunya memberikan jawaban? Tidak. Kalau Tuhan Yesus berkata, nanti kiamat tahun 2000 tanggal sekian dan tadi dulu Pak, karena tadi dia keluar. Tanggal tahun 2000. Kalau Tuhan berkata begitu, semua orang tidak akan ada yang berbuat jahat. Semua orang akan Nah, makanya ya nggak bisa. Itu nggak masuk akal karena Tuhan menciptakan peradaban di bumi ini agar manusia dapat memilih. Oke? Itu rahasia Tuhan. Ya rahasia kan tadi bilang cuma Tuhan yang tahu. Kalau sudah tahu kenapa Ibu bertanya sampai detail? Kalau Ibu sudah tahu kenapa sampai detail? Itu pertanyaan orang koplak, benar. Bukan orang koplak. Itu satu kenyataan seperti itu. Ketika saya bertanya dengan orang lain, lain dibilang, Yesus tidak tahu sebab Bapak belum kasih tahu. Ya berarti tidak tahu lah. Tidak, Ibu hanya simpan satu ayat. Ayat yang tadi disimpan apa enggak? Ketika Pak Bobom kasih ayat tersebut, ketika saya tanya tanggal berapa hari belum, nggak tahu. Ya nggak tahu kan kita dikasih tahu. Kenapa? Ibu dikasih koplaknya double. Lagi tahu tanda-tandanya. Ibu koplaknya jangan double. Ntar koplaknya jadi triple. Kalau kamu seperti itu, ketika saya tanya tanggal berapa hari belum, kata saya koplak. Kan tadi kalau kamu menentukan kapan kiamat? Kalau kamu kapan menentukan kapan kiamat? Oke, kapan? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ya. Cuma tanda-tanda diberitahu. Hati-hati. Ya sama kalau begitu kasih tanda koplak. Seperti itu berarti Tuhan Yesus tidak tahu. Ini koplak. Tuhan kami juga sudah memberi tanda-tanda koplak. Oh sama datang dari mana? Begini, emang di surga ada tanggalan. Karena kita tanggalan di situ, koplak. Tahu dasar koplak. Gimana sih kayak koplak dari mana saya? Atau kayak gimana sih tanggalan datang dari mana? Gimana surga ada tanggalan? Aneh kamu ya. Tuhan kami tidak boleh memberi tanda-tanda. Harus memberi tanggal ya, bulan, tahun. Kok Tuhan kamu boleh cuma memberi tanda? Tuhan kami juga memberi tanda koplak. Ya kan yang juga loh. Kamu tadi bilang berarti Tuhanmu juga nggak tahu. Ibu udahlah. Mendingan Ibu nggak usah nanya lagi deh. Dari kelihatan bodohnya. Dari mana? Ya. Itu kasih tahu tanda itu. Itu tanda-tanda doang. Itulah koplak. Ya sama. Ibu mah. Kotaknya bolong. Ibu kenapa sih? Kasihan nanti anaknya yang lihat Ibu terlalu koplak. Benar. Ketika saya bertanya dengan Kristen lain jawabannya lain, dengan Kristen sini jawabannya lain. Ketika saya tahu apa sebenarnya sama, tapi Ibu hanya menyimpan ayat yang Ibu suka. Apa itu? Coba diketok kepalanya tuh, biar bolong. Ketok kepalanya tuh. Kalian itu kekoplakan kan bertiga. Tahu Barat kan di Prancis ya Pak. Cariin saya boleh Pak. Satu lagi Pak Bombom. Maaf ya Pak Bombom.
Tadi siapa ya? Bapak muter kayak gasing. Udah gitu kasih tahu. ini Bapak Ibu nih. Tadi yang cerita udahlah jadi penanya yang cerdas ya Bu, kayak Bu Adik dia cerdas. Tuhan Yesus mengobok-obok otak itu siapa ya, Pak? Udah. Kita tutup aja apa mic-nya dia, Pak, karena enggak berguna pertanyaannya. Dia perlu ditendang enggak, Pak? Enggak level. Yuni enggak level ada di sini. Yuni enggak level ada di sini. Saya udah bilang berkali-kali dia tidak level ada di sini. Buang aja, buang. Kalau tadi dia mental, sekarang kita mentalkan aja. Betul. Karena buat saya enggak berguna. Halo guys, selamat sore. Hari ini hari jadi saya Bos Masuk. Kami bertiga aja nih. Ini Emi cepat nih. Kita bicara langsung. Halo guys, selamat ulang tahun kakak. Yuni Ambyar. Pak Bombo dapat aja sih Pak, dari mana itu Pak? Teman-teman yang untunglah, bersyukurlah Bu Lucy tidak seperti salah satu bidadari yang tunggang-tungging tadi pantatnya itu loh. Luar biasa. Pak Bombom yang nanti kita kalau Bu Inet, nanti kita kalau singgung-singgung tentang ayat-ayat bidadari, kita kena salah lagi, ya kan? Salah lagi. Saya bersyukurlah. Nggak langsung nggak terus di sana, kalau nggak saya bersaing sama 72 bidadari dong ya. Iya. Jungki balik kayak ngono, jangan mau Bu. Cewek disuruh jungki balik begitu depan cowok-cowok. Harga cewek mahal. Pak Bombom, maaf. Tadi yang cerita yang Tuhan Yesus datang mengobok-obok otaknya itu siapa ya? Oh, Pak Lopo ada ya di sini ya? Oh, Pak David nggak ada ya? Ya. Saya yakin Pak Bombom itu akan terjadi sama adik saya. Sekarang dia sedang di camp untuk mematikan kanker yang ada di lever. Nanti kalau itu sudah kankernya sudah mati, baru dilakukan tindakan. Tapi saya yakin itu tidak akan terjadi karena Tuhan Yesus sendiri yang akan melakukannya. Saya sangat yakin. Saya sangat terharu dan semakin semakin yakin semakin terdukung dengan cerita Pak Lobo tadi. Tuhan Yesus itu sendiri yang mengobok otaknya. Sekarang begitu juga nanti akan terjadi dengan adik saya. Doakan ya Pak ya, doakan ya teman-teman. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Lanjut Pak, lanjut. Oke, Bu Ina, makasih banyak ya. Oke, makasih Pak. Ya. Ibor, silakan Pak Ibor. Pak Bombom udah boleh ngomong lagi nggak? Apa mau keluar lagi? Boleh, itu ada Pak Ibor itu. Oh ya udah, karena Pak Ibor mau bagi kesaksian. Coba Yun mau dengar kesaksian apa yang dia bagi? Saya dari tadi tidak pernah dikasih kesempatan untuk sampai sekarang. Oke, silakan Kakak Nona. Bentar Ibu Lucy ya. Kakak Nona dari Belanda mau tanya Ibu Lucy dulu. Oh iya, Kakak Nona apa kabar? Baik. Haleluya. Halo semuanya. Salam Kakak Nona. Mbak Yuni, saya mau ngomong sama Mbak Yuni. Masuk lagi dong Mbak Yuni. Masuk sebentar, kita ngobrol. Nggak usah. Oke. Iya, sebenarnya kalau kita menanggapi hal yang seperti itu, jadinya nanti konten kita jadi bahan bual-bualan. Ya, jadi bagus nggak usah. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, Mbak Yuni, masuk dalam grup, dia membawa itu segala macam iblis yang masuk. Karena kekerasan hati mereka, karena kedegilan hati mereka, karena mereka sudah hidup di dalam kehidupan yang tidak benar. Lalu pertanyaan-pertanyaan mereka yang tidak masuk akal, yang tidak bisa dimengerti. Apalagi Tuhan kita. Tuhan kita tahu segala sesuatu. Tapi dia bilang tanggal berapa hari. Itulah orang-orang yang tidak mengerti sama sekali bagaimana hidupnya itu harus hidup yang benar. Ya, saya memang terlambat, saya memang dari tadi saya ikuti, tapi kesaksian Mbak Lucy sering saya ikuti, tapi saat ini saya terlambat masuk karena memang ya namanya juga pembantu, harus sibuk urus pekerjaan semua. Jadi ya syukur, puji Tuhan, segala kebaikan Tuhan diberikan kepada anak-anak Tuhan untuk kita semua. Saya punya Tuhan yang hidup dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Saya mau beri kesaksian sedikit tadi, mungkin ada yang kenal. Saya waktu berdoa penyembahan, saya melihat seorang
yang sangat-sangat, seorang pendeta yang sangat-sangat dipakai Tuhan, itu namanya tertulis besar. Tertulis besar. Loh, saya kaget. Namanya itu Pak Henry Pereira. Padahal dia sekarang lagi berjuang, dia harus menjadi saksi di seluruh dunia. Saya tanya Bapak itu, saya langsung telepon Pak, saya lihat nama Bapak, Pak Gembala, saya lihat nama Pak Gembala tadi, bahwa Bapak tertulis nama huruf Bapak itu huruf besar semua. Dia bilang saya ada kontak dengan seluruh gembala-gembala yang saya kenal, supaya saya mengunjungi mereka dan sampai ke Yerusalem, sampai ke seluruh dunia. Dia bilang begitu. Dia terus, habis itu saya doa lagi, saya lihat lagi salib yang ada, salib besar yang ada bunga-bunganya dikelilingi, ada bunga putih. Lalu ada orang mengatakan bahwa ada pertobatan baru. Itu yang saya bilang. Bahwa Tuhan kita itu tidak bisa direkayasa. Tuhan kita tidak bisa dikibuli. Tuhan kita tidak bisa dimainkan. Tuhan kita ada Tuhan awal, sekarang, dan selamanya. Terima kasih. Tuhan berkati semua. Haleluya. Oke. Ibu Lucy. Ya Pak, siap. Ya, Ibu Lucy mau istirahat ya. Baik. Jadi teman-teman semua. Loh, ini ada Pak Ponari loh. Mana? Wih. Loh, Pak Ponari, halo, salam Pak Ponari. Ponari. Ya, apa kabar Pak Ponari? Pak Ponari itu apa? Kameranya aja biar signalnya bagus. Kameranya di pada mana? Kameranya di offin aja Pak. Aku boleh nggak klarifikasi Pak Bom? Sebentar saja. Sebentar Pak, nanti Bapak sebentar, tunggu Pak, antri ya. Sebentar aja Pak Bom. Saudara, ini Pak Ponari. Ini Pak Ponari yang masuk ke sini kan? Ponari yang dulu sih. Yang dulu anak Pak Ponari itu. Bukan Bu. Jadi Pak Ponari ini juga sama murid. Bukan yang anak kecil dulu, bukan. Ini beliau ini tunanetra yang menjadi murtadin, menjadi murtad. Ada di channel YouTube saya, ada pernah kesaksian. Nah, Pak Ponari luar biasa ini mengikuti di sini. Sering ke sini Kak Pak Bom? Pak Ponari? Kayaknya baru deh. Terima kasih Pak Ponari. Nah, Pak Ponari ini, beliau ini tunanetra dari kecil, dari bayi sudah tunanetra. Kesaksiannya dahsyat, ada di channel saya, dan baru pertama kali kesaksian dengan kekurangannya beliau. Saya kaget ini Pak Ponari bisa masuk ke sini, Pak Ponari. Bagaimana caranya Pak Ponari? Ini beliau tunanetra, saudaraku. Kasih kesempatan beliau dulu ya, Pak Yuda, sebentar ya Pak Yuda. Saya tadi mau turun, tapi saya kaget kok ada Pak Ponari. Tuhan. Namun beliau mau bersaksi. Ya, salam Pak. Ya, Pak Ponari bicara. Sinyalnya agak jelek-jelek karena beliau ada di daerah Jawa. Iya. Semangatnya luar biasa, saudaraku. Ini sinyalnya memang jelek, saudaraku. Jadi pada saat kesaksian saya juga naik turun. Itu. Kameranya ditutup aja biar enak ininya. Iya, dia nggak mengerti, saudara. Dia nggak mengerti loh, karena kan dia tunet. Pak Ponari, Bapak, ya ada sistem ya. Bapak bisa nggak kameranya off cam, biar Bapak enak. Coba kalau ada orang di sampingnya, dibantu. Ada, Bapak anak ada di rumah, udah pulang kerja belum Pak? Nah, ini jelek. Itu rumahnya remang-remang, saudara, karena ya buat anak yang bisa melihat, istrinya juga tunet. Boleh Pak, tapi sulit ya, walaupun nanti diundang sama Pak Bombo, memang keadaan sinyalnya jelek kali di tempat beliau ini. Ya ini pasti sinyalnya beliau. Tapi dari saya kaget ke Pak Ponari bisa masuk mungkin. Baik, salam Pak Bom. Bu mau apa mawar yang indah? Salam mawar yang indah. Salam juga Ibu, salam untuk Bapak semua. Selamat malam. Selamat malam. Selamat datang kerajaan surga ya, Dek Lucy. Nggih, Bu. Saya hanya Bapak Bom, saya hanya ingin minta itu loh, masalah siapa itu yang kemarin yang dibilang Matius 40 itu loh Pak. Itulah kita dibahas Pak, bolehkah? Iya. Saya tadi siang saya dengarnya di Pak Rudi itu emosi sekali. Cuman karena banyak itu linknya Pak Rudi mau masuk. Aduh, kita gemes loh Pak dengarnya Pak. Di mana lah ada Matius 40 itu loh Pak. Jadi itu aja kita bahas ya Pak ya. Kalau emosi baptis ulang lagi Bu, masuk dalam Bukan emosi karena ini Pak, dengarnya gitu loh. Jadi seolah-olah dia lebih pandai. Biar aja goblok. Itu sudah, cuman ya satu, yang kedua Pak, ini kan channel Bapak ini channel yang paling bagus, bolehlah dibilang nomor 1, toh. Jadi janganlah asal-asal dipilih yang ini Pak, biar lebih bonafit sedikit gitu, karena udah bonafit jadi gara-gara cut gitu.
Ibu Yuni, maaf ya Bu Yuni, kita bukannya apa. Cuman apapun yang kita jelasin nggak bakalan diterima Pak, karena ya kepercayaan kita gitu loh Pak. Iya Pak. Yang nggak sekolah aja udah koplak. Yang lebih sekolah aja sudah koplak, apalagi yang kayak begini, kita jelas lebih koplak. Iya betul juga ya Pak ya. Sama aja, Nandar, Aditya lebih koplak lagi. Apa itu koplak? Mending apa itu koplak Pak Bom? Pelawak. Mending setengah bodoh. Mending yang kayak Yuni begini, lucu-lucuan. Mending itu daripada si Nandar. Nandar tuh lebih bodoh lagi. Jadi koplak Ustaz Kenama. Bayangkan Matius 28 sampai 28, mereka Matius 40. Tapi bodoh lagi. Yuni nggak pernah bilang Matius 40, nggak pernah. Iya, betul coba lebih koplak ya. mana? Nandar kan? Iya Pak. Iya. Betul Bapak, betul. Yuni cuma wawasannya, dia nggak pernah bahas Alkitab mana. Dia nggak bilang Alkitab apa. Makanya Mbak Yuni itu lebih pintar daripada Nandar. Yesemia, kitab Yesemia, terus apa lagi tuh? Dua Filipi tuh Ustaz Kenama. Siapa sih? Si Yuni nggak pernah bicara firman tuh. Dua Efesus tuh Ustaz Kenama, Donitan, Felix Yao, lebih koplak mereka bukan saya. Yang saya heran itu Pak Bom, mereka datang bertanya di sini mengenai firman Tuhan, sedangkan di channel mereka sendiri nggak bertanya mengenai Al-Quran. Aneh tapi nyata. Mereka lebih koplak. Mereka punya channel ya Bu ya? Mereka punya channel ya Pak? Bu? Kak Nona, kita bersyukur loh. Alkitab kita dikutak-kutik karena kita ngasih makan mereka Kak. Kalau Al-Quran mereka nggak bisa ngasih mereka makan. Ya aku nggak bisa apa-apa. Iya maksudku gitu loh. Karena kalau kita kutak-kutik Alkitabnya mereka berteriak-teriak. Marah. Iya. Atas nama penistaan agama. Iya. Kita kita kutak-katik Al-Quran mereka lapor kita, mereka mereka tangkap kita, mereka mau bunuh kita, itu. Begitu. Iya, kita bersyukur aja Kak. Kita ngasih mereka makan Kak, gitu loh. Jadi kalau Al-Quran mereka kan nggak bisa mereka kutak-kutik Kak, nggak bisa ngasih mereka makan, gitu loh. Jadi kalau Alkitab kita dikutak-kutik karena mereka biar bisa makan, gitu loh Kak. Itu aja ya Kak ya. Itu loh Kak. Oke lah Pak Bom, yang penting Pak Bom itulah si Nandar dibahas Pak. Oke, selamat malam ya Kak Pak.